Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di pertemuan 4 atau sesi 4 ini, yang mana kita akan membahas mengenai kepemilikan dan perilaku konsumen dalam ekonomi mikro Islam begitu. Nah, kegiatan belajar yang akan dijelaskan adalah kepemilikan dalam Islam, klasifikasi kepemilikan dalam Islam, implikasi kepemilikan dalam ekonomi mikro Islam, tujuan konsumen, terus perspektif ekonomi mikro Islam, konsep permintaan perspektif ekonomi mikro Islam, implementasi perilaku konsumen muslim perspektif ekonomi Islam. Nah, begitu. Nah, diharapkan Anda semua aktif dalam kegiatan tutorial online ini, rajin mengerjakan diskusi dan tugas pada tepat waktu seperti itu, karena hal ini sangat berpengaruh dan sangat penting pada penilaian akhir Anda semua. Semakin Anda aktif pada tutorial online, maka nilai Anda akan semakin baik begitu ya. Dan silahkan membaca di modul BMP Pengantar Ekonomi Mikro Islam. Setelah itu atau materi inisiasi dibaca seperti itu ya. Semua materi yang telah disediakan diharap dibaca. Nah, capaian pembelajaran umum setelah mengikuti sesi ini adalah Anda diharapkan dapat menjelaskan konsep kepemilikan dalam ekonomi mikro Islam dan perilaku konsumen dalam ekonomi mikro Islam. Nah, sedangkan capaian pembelajaran khusus yang diharapkan adalah Anda diharapkan dapat menjelaskan yang pertama, konsep kepemilikan dalam Islam itu bagaimana, lalu yang kedua, kategori hak milik dalam Islam itu seperti apa, lalu yang ketiga, implementasi kepemilikan dalam ekonomi Islam, yang keempat, tujuan konsumsi dalam Islam itu apa, dan yang kelima, maslahah dalam konsumsi gitu. Terus yang keenam, perilaku permintaan ekonomi muslim, dan yang terakhir, bagaimana implementasi perilaku konsumen muslim seperti itu. Nah, Islam memiliki pandangan sendiri terhadap makna kepemilikan ya. Sumber daya yang ada bukanlah mutlak milik individu sebagaimana pandangan kapitalisme dan bukan juga milik kolektif masyarakat atau negara seperti dalam pandangan sosialisme seperti itu. Nah, secara singkat, konsep kepemilikan dalam Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan atau fitrah untuk memiliki suatu harta secara individual begitu. Nah, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Jadi, sebagai makhluk atau manusia ini, kita juga membutuhkan manusia lainnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa lepas dari hubungan sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lainnya seperti itu. Nah, mungkin itu saja secara singkat video sapaan saya untuk pertemuan 4 ini. Jika ada pertanyaan bisa di email ke saya atau bisa melewati grup yang telah kita buat seperti itu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan sukses selalu buat Anda semua ya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.